Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ketemu nih sama kami di Siniar Pancasila. Ya, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dong sama host yang cantik-cantik ini. Perkenalkan, nama saya Rani Hayu Khalidah dan teman saya Tita Novaningrum. Ya, kita akan bahas apa nih, Beb? Kita itu bakalan bahas mengenai Pancasila, khususnya itu di sila yang kelima. Sebelum bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Kita ada narasumber. Siapa Mbak Tita? Ya, Mas Ataka sama Mbak Sima. Kita sapa hai dulu dong. Halo Mas Ataka. Halo. Halo Mbak Sima. Gimana nih kabarnya Mas Ataka sama Mbak Sima? Alhamdulillah saya baik. Ini gimana? Baik juga dong. Masa nggak baik-baik juga, wajah-wajahnya nih baik banget ini. Dengar nih Mas Ataka lagi sibuk banget ya guys, lagi sibuk. Sibuk banget emang. Katanya nih ada yang bilang bahwa Mas Ataka ini lagi sibuk buat bisnis. Bisnis apa itu Mas Ataka? Bisa dijelasin dong kepada para penonton. Masih kepo kan ya guys ya? Dikit-dikit lah. Soalnya nggak bisnis besar, bisnis kecil. Ya kecil-kecilan. Nanti kepoinnya IG-nya pusing couple. Oke. Oke. Jangan lupa ya diikutin guys. Kalau Mbak Sima sendiri gimana? Aduh, sebenarnya nggak punya kesibukan sih, lebih fokus sama kuliah aja, sama ya tipis-tipis lah organisasi. Masak-masak luar. di rumah. Masa sih cuma di kampus aja, nggak ada kegiatan lain? Ya mungkin bisa lah jadi idaman mungkin ya. Gitu ya, oke. Nah, itu tadi narasumber ya. Kita lanjut aja nggak sih ke pembahasan kita, yaitu di Pancasila tentang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat pertanyaan pertama itu buat narasumber ya. Kira-kira menurut Mbak Sima sama Mas Ataka, pengertian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa sih? Mungkin dari viewers yang di rumah itu penasaran, pengen tahu nih. Oh ya, oke. Jadi ini bahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya? Iya Mbak. Oke, jadi sebelum masuk ke situ nih ya, mending kita bahas dulu nih. Sebenarnya apa sih Pancasila itu? Kayaknya lebih penting itu. Lebih penting. Iya. Ya, jadi Pancasila itu ya menurut Notonegoro. Jadi Pancasila adalah dasar dari filsafah sebuah negara di Indonesia. Jadi sebuah Pancasila ini diharapkan dapat menjadi pegangan hidup bagi Indonesia. Kenapa demikian? Karena ya seperti yang kita tahu ya, Pancasila itu sebuah pilar dari ideologi negara Indonesia gitu. Jadi Pancasila ini diharapkan semua masyarakat Indonesia tuh bisa berperilaku sesuai dengan Pancasila, seperti itu. Seperti dia itu ya lah, gak melanggar peraturan yang ada di Pancasila lah, kayak gitulah. Kayak gitu. Terus dalam konteks yang sila kelima ini ya, tadi kan katanya sila kelima ya? Iya, benar. Dan di dalam sila kelima ini diharapkan masyarakat itu bisa berperilaku adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, ras. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan gitu, nggak ada gitu. Terus juga sebenarnya makna dari lambang sila kelima itu apa sih? Kalau tahu nggak apa lambangnya? Ayo. Apa ya? Tahu gak nih, ini warga Indonesia harus tahu nih. Padi sama kapas nggak sih Mbak? Ya, padi sama kapas. Jadi padi sama kapas tuh mengisyaratkan lah ya, memaknakan bahwa keadilan tuh segala-galanya. Gitu. Padi sama kapas. Jadi di mana dua hal itu melambangkan kalau masyarakat itu perlu keadilan. Padi ini contohnya dia itu melambangkan tentang makanan, melambangkan tentang ketersediaan bahan pokok untuk manusia. Masa sih manusia makan nggak pakai padi? Iya. Maka itu padi itu sampai dijadikan simbol di Pancasila itu ya karena itu keadilan dan juga keberpihakan bagi kehidupan manusia. Gitu. Jadi segenap warga Indonesia itu berhak atas pangan, sandang secara adil.
berbicara tentang adil nih ya, sebenarnya apa sih adil? Pasti itu kan namanya juga keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia ya. Pasti kan bahas tentang keadilan. Keadilan itu apa sih? Aduh, Coba gimana apa nih? ini? Keadilan Mungkin itu apa ya? Apa ya keadilan Apa? itu? Gini, kalau menurut saya nih ya, membahas tentang keadilan, pemaknaan keadilan secara leksikal itu dimaknai dengan sama, menyamakan atau setara dia. Sedangkan pemahaman umum yaitu menjaga hak-hak beberapa orang, menjaga hak-hak masyarakat. Karena keadilan dapat dipahami suatu keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Oke, tadi Mbak Sima sudah menjelaskan ya tentang definisi makna dari Pancasila sila kelima yaitu keadilan kapas, terus menjelaskan juga tentang keadilan ditambahi juga oleh Mas Ataka. Keren banget ya Mas ya tadi. Selanjutnya Mas Ataka, bagaimana? Apakah sudah terimplementasikah sila kelima di Indonesia ini? Mengingat bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, bagaimana menurut Mas Ataka? Kalau menurut saya, tanggapan saya, pernyataan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu belum tercipta. Karena seperti yang kita ketahui, fenomena yang telah terjadi, fakta kenyataan yang realistis saja, bahwasanya nilai-nilai di dalam Pancasila itu masih banyak yang belum terwujud, bahkan banyak yang bertentangan dengan kejadian yang sudah terjadi di negara kita. Membahas tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sangat bertentangan sekali, Mbak. Karena apa? Perspektif masyarakat dengan adanya keadilan di Indonesia ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, nilai-nilai keadilan yang ada di Pancasila. Makanya tidak heran masyarakat beranggapan bahwasanya di Indonesia ini sudah nggak ada keadilan. Siapa yang punya uang dia berani memberi keadilan. Bahkan Indonesia disebut negara hukum, sebagai negara hukum yang seharusnya itu berlaku adil, tidak bisa karena dipermainkan oleh yang berkuasa. Dalam tanda kutip yang berkuasa, siapa yang memiliki uang. Itu perspektif masyarakat. Berarti cara-cara itu sekarang tuh kalau nggak pakai uang nggak bisa adil ya. Iya sih. Semua harus pakai uang ya. Iya sih. Nah, tadi tuh kan Mas Ataka masih belum terwujud nih implementasi dari sila kelima. Kira-kira ada nggak sih solusi atau mungkin pendapat dari Mas Ataka sendiri? Gimana sih mewujudin dari sila kelima ini? Kira-kira gimana sih gitu loh? Biar viewers tahu gitu. Sebelum ke solusi, kalau membahas tentang solusi ya, Mbak, masih banyak sekali yang harus dibahas tentang pertentangannya. Kita flashback di fenomena sebelumnya seperti fenomena Kanjuruhan. Hal tersebut masih banyak menimbulkan pro kontra, bahkan masyarakat beranggapan tidak adanya keadilan pada kejadian di Kanjuruhan tersebut karena banyak sekali korban jiwa yang berguguran gitu. Jadi kan adanya sebab korban jiwa itu kan adanya kesalahan dari beberapa oknum itu yang katanya isunya tidak ada perintah gitu. Kemudian nggak ada tindak lanjut dari kasus tersebut. Kita nggak tahu nih keadilan apa yang sudah diberikan kepada pihak Arema, pihak-pihak korban-korban yang di Kanjuruhan tersebut gitu. Jadi sangat menambah perspektif masyarakat bahwasanya keadilan di Indonesia ini tidaklah ada gitu. Ya.
percuma. Makanya di awal tadi saya bilang Pancasila itu belum menjadi ideologi bangsa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu tidak tercipta di negara kita. Jadi bisa disimpulkan nilai-nilai Pancasila itu masih 50-50 di Masih negara setengah-setengah kita. gitu ya. Iya. Masih belum tercapai sepenuhnya gitu. Ya mungkin seperti itu yang kalau untuk solusi untuk hal tersebut, keadilan itu kan setara. Iya. Nah, memberikan hak-hak semua orang. Ya kita urus dulu tatanan pemerintahan dulu, karena kita struktur kita ada pemerintah aja, apalagi kita negara hukum. Bagaimana mungkin pemerintahan itu belum benar, masyarakat kita benar? Bagaimana mungkin pemimpin itu belum benar, masyarakat kita benar? Karena yang mengurus anggotanya itu pemimpin. Banyak sekali pemerintahan yang masih beberapa oknum di pemerintahan yang masih tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, seperti kasus korupsi. Itu kan hak-hak rakyat kecil diambil, tidak hanya 1-2 orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan yang diambil. Solusinya ya harus diatur dulu, diperbaiki dulu yang atasan dulu. Oh iya. Dan nantinya akan mencerminkan bahwasanya Indonesia ini memiliki nilai-nilai keadilan, harus disertai fakta yang dicerminkan oleh tatanan negara kita, pemerintahan kita. Baru masyarakat itu percaya bahwasanya Indonesia negara yang memiliki nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu kan? Ya sih, ironis banget kalau di negara kita itu negara hukum tapi keadilan aja tidak bisa berdiri dengan tegak seperti itu. Bisa jadi kan dengan tidak adanya keadilan kita tidak bisa membuktikan kepada negara-negara lain kita negara hukum, kita bisa menegakkan keadilan, tapi buktinya tidak ada seperti itu. Jadi sangat miris kalau kita bisa menegakkan keadilan, kenapa tidak? Oh iya. Nah itu tadi tanggapan dari Mas Ataka sama Mbak Siva nih. Kita tuh bisa nyimpulin ya sedikit-sedikit mengenai keadilan di Indonesia. Keadilan di Indonesia itu katanya Mas Ataka nih masih 50-50. Namun sebenarnya ada yang memang udah terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi memang itu masih banyakan yang nggak adil gitu. Apalagi mengingat makna keadilan itu kan kalau secara leksikal itu sama, setara. Jadi nggak ada keseimbangan sehingga muncul perspektif masyarakat bahwasanya meskipun Indonesia itu dikatakan berideologi Pancasila dan diambil nilai yang kelima itu keadilan, itu tidak terwujud karena tidak adanya hak-hak yang diberikan dengan kesesuaian hak yang diberikan kepada orang yang seharusnya menerima hak tersebut. Jadi sampai muncul asumsi bahwasanya Indonesia tidak ada kurangnya keadilan, bahkan tidak ada suatu keadilan di negara kita. Mungkin cukup di sini ya perbincangan pada pembahasan kali ini tentang Pancasila sila kelima. Ya, kita bisa bicarain lagi kan di next time gitu. Bisa ketemu lagi. Makasih nih buat Mbak Siva sama Mas Ataka nyempetin hadir padahal sibuk banget guys. Yang Mas Lebih sibuk Mas Ataka sih, yang Nggak sibuk. kayak gini biasa-biasa aja. Iya sama. Nah, udah ya gitu aja ya. Udah cukup kali ya. Nanti kita ketemu lagi ya Di next time deh. Oke. Oke, dari kita udah selesai ya. Selesai. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.